Tapi saking besarnya kasihnya dia. Nah di sini mengkhianati sistem akal ketika tahu makna eksistensi dan esensi. Namun bisa nggak cakep itu kita pisah dari daman, hilang cakepnya. Hai orang yang tertipu dan paling tertipu, bodoh selagi-lagi tertipu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menyaksikan satu video daripada Elia Miron yang menjelaskan kekristenan, yaitu iman dia mantap, luar biasa soal keimanan ya. Namun bisakah itu menjadi tolak ukur yang sifatnya umum ataupun sifatnya itu menjadi objek? Sama sekali sangat ditolakkan oleh akal. Kenapa teman-teman? Karena landasan kita diciptakan dan membedakan kita daripada genusnya kita ataupun kingdomnya kita, yaitu kebinatangan, hanya karena kita diberikan akal. Lalu tujuan Tuhan memisahkan akal tersebut hanya untuk terkhusus kepada manusia, agar kemudian manusia dalam klimaks akalnya bisa mengetahui semaha kuasa apa dia, tanpa harus dia itu dibatasi oleh akal. Akan tapi penjabaran Elia justru akan memicu kepada Tuhan yang terbatas dan memicu ketidakkonsistenan di dalam sistem pikir manusia sendiri, yang kalau itu sifatnya subjektif, sifatnya itu di dalam internal kekristenan doang, itu sangat mantap, tapi sangat bisa ditolakkan oleh kalangan yang di luar Kristen yang menunjukkan apa? Kristen ini adalah agama yang sifatnya subjektif. Lu Kristen, ya lu terima. Tapi kalau lu di luar Kristen, lu akan berpikir, kok gini ya? Daripada pusing, mari kita lihat videonya. Si Allah itu, maka dia menciptakan manusia ini di bumi untuk memenuhi seluruh bumi, beranak cucu dan memenuhi sebagai tanda karyanya yang besar itu. Nah, ketika manusia yang diciptakan karena kasihnya ini rusak, maka dia memulihkannya juga dengan kasih, yaitu melalui Yesus Kristus. Jadi apa tujuan Allah menciptakan manusia? Bukan karena dia butuh manusia, tapi saking besarnya kasihnya dia, karena dia adalah kasih itu sendiri. Allah itu bukan maha kasih, dialah kasih itu. Nah, karena kasih itu sesuatu yang relasional, maka dia menciptakan manusia untuk mengaliri kasihnya yang kekal itu kepada kita. Makanya manusia itu diciptakan untuk kekal, Pak. Dan ketika manusia itu rusak karena dosa, maka dia pulihkan manusia itu juga dengan kasih. Dia membuka manusia dengan kasih, dia menebusnya juga dengan kasih. Mungkin pertanyaan saya ini juga mewakili pihak muslim juga ya. Yang kita pahami bahwa Allah itu maha tahu. Kita sepakat di situ ya. Allah itu maha tahu. Maha tahu ini artinya dia pasti mengetahui apa yang belum terjadi dan apa yang akan terjadi. Ya. Pasti kita sepakat di situ. Nah, kalau toh juga Allah bakal tahu kalau manusia bakal jatuh ke dalam dosa, kenapa dia menciptakan manusia? Bahkan saya sempat berpikir, apakah Allah ini gabut? Kan gitu. Nah, itu pertanyaan. Seakan-akan ini game. Bukan game. Gini, bro. Kamu harus tahu yang pertama, sifat Allah itu tidak berubah. Pengetahuan Allah tidak akan merubah Allah. Ketika Tuhan tahu bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa, dia tidak akan merubah maksudnya untuk mencipta manusia. Karena kalau dia berubah, dia bukan Allah. Kalau Allah berubah, dia bukan Allah. Artinya di dalam Allah itu ada improvisasi. Itu sifat manusia, bukan sifat Allah. Allah itu kekal, tetap, tentu, tertentu untuk selama-lamanya. Tuhan tahu manusia akan jatuh ke dalam dosa, dia tahu. Tetapi dia tidak mengurungkan niatnya untuk mencipta manusia. Karena kalau dia mengurungkan niatnya, dia bukan Allah. Dia tetap menciptakan manusia di dalam pengetahuannya bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa, tapi pada saat yang sama dia mempersiapkan Mesias sebagai obat dari pengetahuannya itu. Buktinya apa? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia memberikan apa? Dia memberikan apa kepada Adam dan Hawa? Keturunan perempuan. Yang Tuhan janjikan kepada manusia ketika berdosa itu bukan agama, bukan ritual-ritual, bukan. Yang Tuhan janjikan itu apa? Anak laki-laki yang akan menyelamatkan, yang akan meremukkan kepala ular
Dan ular ini akan meremukkan tumit anak laki-laki ini. Itulah siapa? Itu Yesus. Jadi pengetahuan Tuhan itu nggak akan membuat dia berubah. Kalau dia sampai berubah, dia bukan Allah. Karena Allah nggak ke dalam dosa, dia tidak mengurungkan niatnya. Dia tetap melaksanakan niatnya itu, tapi pada saat yang sama, dia mengantisipasi niatnya itu dengan apa? Dengan Mesias sendiri. Justru ini bukti bahwa Allah kita itu sejati. Kalau dia sampai mengurungkan niatnya, dia bukan Allah yang sejati. Paham ya? Oke, saya paham. Ya. Ini nih, sepemahaman saya, ibaratnya nih saya seorang apa penenun nih. Nah, terus yang saya ciptakan ini, yang saya buat ini, saya tahu ciptaan saya ini akan menyusahkan saya, atau benda yang saya bentuk ini akan menyusahkan saya. Kenapa harus saya bikin? Lalu? Kira-kira itu gimana? Oh, itu bukan enggak pertanyaan yang bisa diajukan kepada Allah. Karena kamu mengatakan, mengapa saya menciptakan ini? Nanti saya kesusahan. Karena dia itu tidak berubah. Dia ada sebagaimana ia ada. Allah tidak pernah merasa kesusahan. Dia memberikan manusia, itu bukan karena dia merasa disusahkan. Dia memberikan anaknya, itu karena kasihnya. Dia menyelamatkan manusia dari dosa, itu bukan karena dia kesusahan, tapi karena kasihnya. Dia menebus manusia dari dosa, itu bukan karena dia kesusahan. Dia menebus manusia dari dosa karena kasihnya. Karena pada mulanya dia membentuk manusia itu karena kasih. Konsistensi Allah itu, bro. Kalau dia sampai berubah, berarti ada improvisasi dalam dirinya, itu tidak boleh ada. Gitu. Sorry nih, maksud saya begini, sepemahaman saya loh, maksudnya gitu, bukan sepemahaman Allah. Kita nggak tahu Allah itu maunya seperti apa. Maksudnya sepemahaman saya. Ya, justru saya gitu menjawab, justru saya menjawab pemahaman kamu yang keliru itu dari maksud Alkitab. Karena kalau sepemahaman kamu, ya kamu kan manusia, bukan Allah. Nah, Allah mengatakan dia tetap mencipta karena di dalam dirinya tidak ada berubah. Kalau kamu menarasikan Allah seperti kamu, nanti ngapain aku ciptakan, aku kesusahan. Berarti ada relativisme di dalam diri kamu dong. Allah itu kalau relatif, berarti dia bukan absolut. Dia bukan lagi Allah. Allah itu mutlak, bukan relatif. Mutlak, sebagaimana dia adanya. Dia tidak pernah berkeliuk-keliuk. Dia tetap sebagaimana dia ada. Tidak berubah di dalam dirinya. Kalau dia berubah, berarti apa? Dia bukan lagi Allah. Ngerti ya? Kalau kita mengatakan, ngapain tetap kuciptakan, nanti aku sakit, kuciptakan, aku repot. Itu karena relativisme kita, karena ketidakmampuan kita. Ada hal yang kita anggap kelemahan kita, nanti aku udah repotkan, aku jadi susah. Itu karena kita relatif, bro. Kita mampu, tidak mampu. Allah itu nggak berbicara mampu, tidak mampu. Dia mutlak. Nah, ada beberapa yang saya tangkap daripada penjabaran dia tadi, bahwa pertama itu, Allah kita tuh bukan maha kasih. Lagi nyenggol bismillahirrahmanirrahim dia. Karena kita tuh ada maha pengasih, lagi maha penyayang. Oke. Kalau dia enggak, karena dia mengatakan Allah itu apa? Allah itu adalah kasih itu sendiri. Lalu bagaimana cara kita berpikir dengan semua diksinya dia? Oke. Sekarang gini, masuk logika enggak? Saya mau bilang gini. Semen itu adalah padat itu sendiri. Paham nggak maksudnya? Ataupun batu bata itu adalah padat itu sendiri. Dimana di sini mengkhianati sistem akal ketika tahu makna eksistensi dan esensi. Kalau dalam bahasa mantik antara jauhar dan arat. Bagaimana? Contoh gini. Daman. Ketika daripada seorang daman manusia diisikan dengan esensi apa? Cakep misalnya. Namun apakah yang kalian lihat cakep? Tidak. Zat aku yang kalian lihat. Eksistensi aku yang kalian lihat. Cakep itu apa? Esensi yang melekat pada daman. Makanya daman nanti bisa disebut si cakep. Ataupun orang yang cakep. Ini agak GR nih. Agak pede sedikit. Orang yang cakep.
Namun bisa nggak cakep itu kita pisah dari daman? Hilang cakepnya? Nggak. Selama berdiri zat, maka berdiri sifat. Contoh seperti baju ini. Kapan hitam itu ada? Saat baju ini ada. Namun apakah semua hitam adalah baju? Tidak. Oke. Namun apakah cakep itu semuanya daman? Tidak. Namun apakah daman cakep? Iya. Karena apa? Diisikan oleh sifat tersebut. Selanjutnya apa? Sifat daripada kulit. Lembut. Nah, kulit ini bagaimana rasanya? Lembut ataupun lunak. Kita bilang lunak. Apakah lunak pada kulit ini sesuatu yang bisa kita lihat? Tidak. Namun apa yang kita lihat? Kulit. Namun mensifati kulit ini dengan lunak. Ya. Menunjukkan apa? Itulah sifat. Dan itu zat. Kulit itu zat. Sifatnya apa? Lunak. Ataupun lembut. Sekarang mereka mengatakan apa? Tuhan itu adalah kasih itu sendiri. Zat adalah sifat itu sendiri. Itu ditobrak oleh akal. Dan itu ditolak oleh akal. Dan itu hanya bisa diyakini oleh sekelompok orang yang memegang agama itu. Tapi kalau kita bawa ke ranah universal, buat si pemikir-pemikir akan mengatakan, gile lundro. Kan gitu. Seperti saya bilang, tembok itu adalah biru itu sendiri. Emang selain tembok, nggak bisa diisikan biru? Bisa dong. Sekarang gini, Allah itu adalah kasih itu sendiri. Oke. Ketika ada orang yang tidak percaya Allah kalian, yang tidak percaya sesembahan kalian, dia berlaku kasih. Kasih dari mana ini? Sekarang padahal tanpa kita harus bertuhan, kita bisa berlaku kasih tanpa bertuhan nih. Bisa nggak kita untuk baik tanpa bertuhan? Bisa. Tanpa bertuhan. Lalu apa yang membatasi Kristen ini dengan perkataan kasih, 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 sedangkan tanpa bertuhan, semua manusia bisa memperlakukan kasih. Apa yang membatasi? Kenapa terlalu istimewa kasih dalam Kristen? Sedangkan manusia tanpa percaya Tuhan bisa untuk kasih. Dan tanpa bertuhan, manusia itu bisa menjadi buruk. Jadi bebas, itu free will dan hak bebas. Kehendak lu pilih mana? Lu mau pilih ke arah baik ya berarti lu mau pilih ke arah yang lebih baik berarti kasih. Pilih ke arah yang lebih buruk ya berarti jahat. Itu doang. Tapi yang tertolakkan oleh akal sama kayak kita bilang tadi. Tembok itu adalah biru itu sendiri, itu nggak masuk. Karena yang namanya esensi, sesuatu yang nggak bisa berdiri sendiri. Bisa nggak biru itu, kata-kata biru, ataupun padat, ataupun cakep, ataupun cantik, itu berdiri sendiri tanpa mensifati sesuatu eksistensi. Mensifati sesuatu hakikat. Bisa nggak? Contoh, manis tanpa mensifati gula. Bisa nggak? Nggak bisa. Lu mau dapati di mana manis doang tanpa mensifati apapun. Nggak bisa. Baru bisa lu dapati gula yang eksistensinya terlihat, lu rasa dapatin manis. Di mana berarti yang namanya sifat itu melengket pada zat. Di mana sifat itu melekat pada zat. Arti melekat pada zat, zat ada, sifat ada. Kita bilang gula nggak ada, manis ada, bisa nggak? Nggak bisa. Tapi harus ada gula, baru manis. Harus ada madu, baru ada manis. Berarti mensifati madu oleh kata manis, mensifati gula oleh kata manis, mensifati tebu oleh kata manis. Menunjukkan apa? Pakai otak, bedakan dulu mana sifat, mana zat, mana eksistensi, mana esensi. Itu penting. Ya. Nah, tapi kalau itu dalam hal subjektivitas ya udah. Subjektivitas kalau kau penyembah berhala, ya secara subjek dia mengatakan apa? Patung ini adalah ilah, patung ini adalah Tuhan. Patung ini maha kuasa, patung ini luar biasa. Kalian sembah patung ini, sembah. Oke, kenapa dia maha kuasa? Nggak usah banyak tanya, intinya maha kuasa. Padahal kita tahu secara pemikiran, tidak mungkin sesuatu yang maha kuasa bisa kuhancurkan. Kan gitu. Tapi karena pemikiran subjektif, ya terimalah. Maka patutlah Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَإِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا. Apapun yang disembahkan selain Allah, itu adalah berhala. Oke, yang kedua. Dia mengambil poinnya itu Allah tidak berubah. Kalau berubah berarti bukan Allah. Yang kayak gimana itu berubah? Kalau nggak salah di perjanjian lama juga disebutkan ya. Barang siapa yang melihat Allah akan hancur. Yesus dengan mudahnya dilihat di era Bani Israel. Yang kedua,
Allah bukan manusia dan juga bukan anak manusia. Yesus manusia dan juga anak manusia. Apa yang tidak berubah? Oke. Terus dikatakan dalam kitab kalian, aku dan Bapa adalah satu. Berarti aku itu siapa? Yesus. Yesus itu apa? Logos, wujud idea. Berarti idea dengan keinginan ruh ya, yang kalian definisikan Allah itu sebagai ruh. Pasti sama, nggak mungkin beda. Lah di awal, apa yang dia katakan? Bahwa yang lihat aku bakal musnah. Di dalam kitab ini apa namanya itu? Mika ayat 1 ya. Mika ayat 1 dikatakan, ayat 1 sampai ke ayat 5. Apa dikatakan? Andaikan Tuhan datang ke muka bumi ini, gunung-gunung yang dipijakinya bakal hancur. Menunjukkan apa? Kalau Tuhan turun, hancur semuanya. Era Yesus turun. Nggak ada yang hancur, biasa aja. Apanya yang tidak berubah? Oke. Tapi kata, baru benar aku dan Bapa adalah satu, konsekuensinya sama. Siapa yang lihat aku hancur, yang lihat Yesus mati, benar. Sifat. Tuhan bukan manusia, juga bukan anak manusia. Dia datang dalam wujud apa ya? Dalam wujud awan misalnya. Bukan manusia, bukan juga anak manusia. Oke. Ataupun dalam wujud genteng misalnya, masih oke. Yang penting jangan mengkhianati dalilnya yang pertama. Oke, itu satu. Terus apa lagi? Tuhan tidak berubah. Kalau berubah berarti bukan Tuhan. Ada tendensius kata-kata kalau berubah. Itu kamu membatasi Tuhan. Sedangkan kita dalam Islam misalnya kepada yang pertama. Allah itu maha kasih. Bukan kasih itu sendiri. Kenapa dikatakan dalam kitab kita, dalam Al-Quran itu Allah itu maha kasih? Ya karena apa? Ketika dia adalah Tuhan, maka mensifati sifat ketuhanan terlihat daripada makhluk. Apa? Makhluk aja memantapkan arti kata menyayangi dan mengasihi, maka yang namanya Tuhan harus di atas itu. Karena kalau Tuhan di bawah itu diprotes sama makhluk. Jadi konsekuensi karena Tuhan menciptakan akal, Tuhan menciptakan waras, maka Tuhan pasti di atas kewarasan semua itu. Maka hanya terkaan makhluk dan pasti terjadi seperti itu. Tidak mungkin Tuhan lebih downgrade daripada itu. Artinya apa? Kami kasih, maka Tuhan kami maha kasih. Oke? Maka Tuhan kami lebih maha kasih. Karena apa? Tidak mungkin Tuhan adalah kasih itu sendiri. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin padat adalah tembok itu sendiri. Gak bisa. Karena ada padat-padat pada benda yang lain. Gitu. Selanjutnya. Kalau berubah berarti bukan Allah. Ya nggak tahu itu dalam internal kalian aja tuh. Dalam internal kalian aja ya. Kalau Ones mengatakan apa? Tuhan telah menjadi manusia. Berarti dia berubah daripada esensi Tuhan menjadi esensi manusia. Di dalam dirinya full. Kalau versi kalian, Shema Israel, Adonai Elenu, Adonai Echad. Tuhan itu satu. Berubah jadi 3 visual. Bahwa orang Israel sendiri yang mendapati dalil itu pertama kali daripada Musa tidak pernah meyakini bahwa Tuhan itu terbagi jadi 3. Enggak pernah. Enggak pernah. Belum pernah ada ajaran itu di Yahudi. Enggak percaya ke Yahudi. Percaya nggak kalian Tritunggal? Percaya nggak Tuhan itu berubah dirinya menjadi tiga pribadi gitu. Padahal kalau kita mau kritisi 3 pribadi itu lebih keras. Kenapa? Ketika satu esensi, oke kita bilang kita tidak bisa mewujudkan esensi kita menjadi eksis, menjadi hakikat. Contoh, saya punya rambut, warna apa rambut saya? Hitam. Hitam itu adalah yang mensifati rambut saya karena yang Anda lihat ini. Tapi hitam itu apa? Mensifati rambut saya. Karena andaikan Anda ambil rambut saya, Anda belah-belah, Anda cari zat terkecil yang namanya hitam itu tidak akan pernah ditemukan. Oke? Karena hitam itu mensifati rambut doang. Sama seperti tembok warna putih. Ini yang Anda lihat. Anda belah-belah cari paling kecil yang namanya pisahin. Mana tembok, mana putih. Bisa nggak dipisahin? Nggak bisa. Karena sifat itu tidak akan pernah tampak. Tapi yang Anda lihat adalah kualitas daripada sifat. Gitu. Jadi putih nggak akan pernah Anda temukan bentukan yang nggak ada. Karena dia eksis. Sama seperti padat. Coba cari padat pada tembok. Nggak bisa. Yang Anda tahu ini tembok. Yang Anda lihat adalah tembok. Ketika Anda belah dan dia pakai mikroskop, tembok semua. Semen paling. Tapi padat nggak akan pernah Anda bisa lihat. Karena itu sifat. Sifat itu yaitu tidak terlihat. Selanjutnya. Kalau kita ingin agak mengkritisi, ketika ada sesuatu
berubah, misalnya esensi Tuhan, firman berbicara ataupun idea jadi jauhar ataupun menjadi eksistensi. Maka eksistensi tidak bisa kita pungkiri, eksistensi ini akan mendapati esensi baru. Kita menjabarkan ketritunggalan. Oke. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Putra adalah esensi, dengan kehebatan Tuhan bisa mewujudkan esensi menjadi eksistensi manusia. Maka kemanusiaan Yesus akan diisikan dengan segala esensi lainnya. Maka Tritunggal itu tidak pantas. Maka apa? Yang lebih pantasnya digabungkan ketritunggalan dengan apa yang menjadi esensi pada Yesus. Nama Putra, Bapa, Roh Kudus. Oke, kita lihat putranya. Putranya adalah bentuk eksistensi. Eksistensi apa saja esensi yang ditangguh oleh Yesus. Misalnya ruh, berarti dia mempunyai ruh baru di antara ruh Bapa. Dia mempunyai jiwa, berarti jiwa baru di antara jiwa Bapa. Idenya baru dan idenya Bapa. Menunjukkan apa? Andai kan Anda membantah ini, ya berarti oneness Anda. Ya, Anda mengatakan apa? Tuhan adalah ruh. Lah, ruh Yesus apa itu? Oke. Tuhan memiliki jiwa, lah jiwa Yesus. Tuhan memiliki kecerdasan, lah kecerdasan Yesus. Oh, itu kecerdasan semua dan ruh-ruh Bapa semuanya. Oke, berarti oneness Anda. Mulai dari kemana sekarang Tritunggal ini? Satu. Terus, itu kalau berubah berarti bukan Tuhan. Kalau kita gini, likulli 'abdin kasbun kullifa bihi walakin lam tu'assir fa'rifa. Bagi setiap hamba itu ada usaha yang diberatkan, akan tetapi tidak ada yang membekas. Artinya apa? Ya bukan karena ibadahmu kamu masuk surga, tapi karena kecintaan Allah. Menunjukkan apa? Tugas kamu ibadah karena kamu taat dan kamu mencintai Tuhanmu yang telah memberikan nafas dan rezeki setiap hari untuk kamu. Itu doa. Oke. Artinya apa? Kalau kita membebaskan Tuhan, artinya apa? Ya terserah Tuhan mau ngapain. Mau kita di surga kayak, mau kita di neraka kayak, mau yang di surga dicampak ke, kita nggak sanggup. Karena kita dididik di Islam bukan memikirkan apa yang Tuhan kerjakan ke kita, tapi kita selalu dididik untuk memikirkan apa yang akan kupikirkan terhadap Tuhan. Itu. Oke, ada pertanyaan tadi lagi. Tuhan kalau tahu kalau manusia akan berdosa, Tuhan mempersiapkan Mesias sebagai obat, kata dia. Nah, Tuhan memang udah tahu, Tuhan itu nggak boleh berubah, kata dia. Karena kalau Tuhan berubah, dia bukan Tuhan. Karena walaupun dia udah tahu manusia ini akan jatuh dalam dosa, dia tetap menciptakan. Tapi dia sediakan Mesias sebagai obat, gitu kan? Elia kan? Ini menunjukkan tuh gini. Dia udah tahu manusia berdosa. Dia siapin penebusan dosanya dengan adanya manusia. Padahal dia tinggal gini, terampuni dosa. Atau menciptakan manusia sejatinya dari awal tanpa dosa. Atau dengan kuampuni. Kalau kita aman, disediakan maghfirah. Apa maghfirah? Kun fayakun, terhapus dosa, kelar. Ya kan? Wujudnya ketaatan, wujudnya melakukan pengibadahan karena Allah, karena mencintai Allah, diampunin, kelar. Ya kan? Se-easy itu, sesimpel. Untuk menunjukkan apa? Penebusan dosa ini akan menyalahi Tuhan yang menciptakan kewarasan padahal dia maha waras. Contoh gini, antara kewarasan manusia, siapa yang bersalah kepada hal tersebut, dia meminta maaf. Tapi kali ini, seluruh manusia bersalah ditanggung untuk satu orang. Dan pun, pewarisan dosa itu tidak bisa diterima secara akal. Karena apa? Yang bisa diwariskan hanya eksistensi, bukan esensi, contoh. Ini buku, ini eksistensi, ini buat kamu ya, itu bisa diwarisi. Tapi kalau misalnya, saya memiliki, misalnya ini tembok nih, padat. Saya warisi ke air. Saya warisi ya ke air. Nggak bisa. Karena itu sifat. Sifat itu tidak bisa diwarisi. Misalnya, cantik. Saya warisi. Nggak bisa. Karena dia, misalnya gini. Seorang ibu mempunyai cantik. Anaknya juga cantik. Cantik versi siapa ibunya? Bukan. Yang Anda lihat anaknya. Cantik versi dia. Cantik versi dia bisa nggak ada pada ibunya? Nggak bisa. Karena yang ditangguh oleh ibunya adalah cantik dirinya sendiri. Jadi diajarkan, kalau kita ingin menggunakan akal, segala sesuatu ditangguh oleh pribadi masing-masing. Personality. Contoh, kamu berdosa, datang, minta ampun, kelar. Udah. Sesimpel itu. Ya. Jadi tidak ada tumbal-tumbal dewa Molok, itu nggak ada. Ya, gitu aja teman-teman. Terima kasih banyak. Saya Ahmad Manhuri. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga makin cerdas.
Salam satu Tuhan, selamat berpikir. Tuhan menciptakan kita akal agar kita berbeda dengan makhluk Tuhan lainnya yang tidak diberikan kespesialan akal. Terus, ingat, agama banyak, Tuhan satu. Jadi kalau seandainya benar, kenapa tidak kita terima? Namun kalau andaikan salah, kenapa kita benarkan? Itu saja moto dari saya. Saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.